يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memasuki paruh 10 yang kedua. Di waktu yang sangat cerah dan bahagia ini, walaupun kita masih di tengah-tengah musibah corona. 10 pertama alhamdulillah di bulan suci Ramadan telah kita lewati dengan selamat, prestasi yang menggembirakan, capaian yang sangat menyenangkan. Baik tadarus yang sudah ada yang khatam 5 kali, sudah ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 2 kali. Mungkin juga ada yang masih dalam perjuangan untuk mengkhatamkan untuk kali pertamanya. Sedekah walaupun sedikit telah kita berikan, telah kita laksanakan secara rutin, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, baik hari ini kita dikala lapang maupun dikala susah, sempit, alhamdulillah telah kita jalani. Mungkin kita secara pelan-pelan dan diam-diam menyantuni teman kita, tetangga kita, saudara kita yang kelihatannya secara fisik tidak mampu. Mungkin beliau-beliaulah secara spirit lebih bahagia dan lebih gembira di bulan suci Ramadan dalam menjalani siam yang sama-sama kita laksanakan ini. Termasuk Qiyamul Lail, alhamdulillah walaupun kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tidak berjamaah tarawih di awal waktu maupun Qiyamul Lail di akhir malam, kita laksanakan di rumah, bisa kita capai lebih awal, ya, kita tidak menunggu yang lain, kita lebih awal, dan secara spiritual kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu lebih lama. Dikala kita sujud, terserah kita mau sepanjang apa, mau sebanyak apa. Tatkala beristighfar di tengah-tengah rakaat 1, 2, ketiga, 4, kemudian selanjutnya dan selanjutnya sampai witir selesai. Curahan hati, ratapan jiwa, ya, permohonan ampun, ya, nas'aluka ridhoka wal jannah, itu kita bisa ulang-ulang, kita pancing air mata kita. Walaupun secara teori memang sulit, ya, harus kita latih, kita pancing. Bagaimana kita bisa terhindar dari api neraka, yaitu air mata dikala darah terkala mengucur di tengah-tengah jihad fisabilillah, maupun air mata di tengah-tengah malam dikala kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail,
kemudian buka. Walaupun kita sederhana, tidak bisa seperti tahun-tahun lalu, bisa memberikan bukaan di masjid, kita kirim kurma, walaupun jumlahnya tidak seberapa sekemampuan kita, atau kue-kue yang lain, atau air minum. Di rumah kita juga, Masya Allah, kita bisa menyelenggarakan mungkin ala kadarnya. Malah saya hitung-hitung, kami ini lebih banyak dikirimi daripada mengirim tetangga. Dikirimi, dihadiahi buka-buka puasa, malah lebih banyak daripada yang kami berikan kepada saudara-saudara kita. Masya Allah, inilah barokah Ramadan. Dan kepada bapak-bapak, rekan-rekan yang telah memberikan buka puasa dalam kondisi yang seperti ini, kita berdoa semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan diberikan pahala seperti pahala kami berpuasa tanpa mengurangi pahala kami. Ini buka bersama. Kemudian wirid, Masya Allah, dengan adanya musibah corona ini, biasanya kita di masjid itu kita baca 3 kali, paling banyak 10 kali. Subhanallah wa bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tapi di rumah kita perjuangkan, kalau belum bisa dalam urut-urutan seperti yang tersusun di buku wirid kita pagi sore, nanti kita bayar sampai mencapai bisa 100 kali. Inilah manfaat guna yang ada dengan adanya musibah yang sama-sama kita alami ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang merupakan pertanyaan yang belum ada jawaban. Yang ini sebagai renungan yang kami bawa, merenung dikala menyendiri dan kala sendiri, dikala tengah malam banyak istighfar dan bertasbih kepada Allah di akhir malam. Ada 2 hal yang ini ditinggalkan dan kita tinggalkan, yaitu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu dikala menjelang buka puasa, yang kedua dikala waktu sahur. Menjelang buka puasa, bagaimanapun kita tidak suudzon. Ini ada program-program besar agar supaya umat Islam itu lalai dan tidak memanfaatkan waktu yang sangat sempit, sangat sedikit, tapi di situ sangat mustajab, sangat makbul sekali, yaitu menjelang buka puasa. Detik-detik, 10 menit, 5 menit menjelang buka puasa. Banyak dibikinkan program-program, banyak dibikin acara-acara. Termasuk makanan yang ada di depan kita, itu kadang-kadang menyita perhatian kita. Apa kurmanya sukari yang langsung dari Timur Tengah, apakah kurma dari Tunisia, atau ya jenis-jenis makanan yang lain. Tapi kita berlatih bahwa 5 menit, 10 menit terakhir menjelang buka puasa, ini waktu yang mustajab. Kita lupakan dulu makhluk-makhluk Allah semuanya itu, termasuk makanan hidangan yang telah disiapkan di depan kita. Kita konsentrasi, kita khusyuk, kalau bisa kita pancing bagaimana tangis kita. Sebagaimana kalau kita berada iktikaf di haram, baik di Madinah maupun di Mekah, menjelang buka puasa, banjir air mata, dan kita terpancing, kiri kanan kita menangis meraung. Untuk apa? Memohon ampun, memohon maaf, salah, dosa, kekeliruan, kemalasan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau di haram. Ini kita ulang di rumah menjelang buka puasa, belum bisa mencapai 10% daripada yang kita capai di haram dikala kita waktu mau berbuka. Luar biasa. Nah, suasana hari ini kita tidak bisa
Ramadan di Haramain, iktikaf di Haramain, tidak bisa. Tidak bisa. Bukan karena kita tidak ada niat, bukan karena kita tidak ada dana, bukan kita ada kesempatan. Kondisi ini yang menjadikan kita lihat sendiri bagaimana haram yang dibolehkan Qiyamul Lail hanya petugas-petugas dan pengurus DKM Masjidil Haramain. Ya, kita pancing di rumah. Kita bagaimana kesempatan yang baik ini mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Semoga beliau-beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya ditempatkan yang surga yang tinggi. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, yang bisa melanjutkan estafeta perjuangan dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita doakan saudara-saudara kita, semoga kita tidak diganggu setan, tidak diganggu musibah, tidak. Waktu yang sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Kita mohon kekuatan kepada Allah untuk hari-hari mendatang ini. Kita yakin hari-hari mendatang ini tantangan lebih berat. Tantangan lebih berat dalam jihad fisabilillah melalui dakwah di tengah-tengah umat yang kita cintai ini. Sangat berat tantangan ke depan. Baik faktor eksternal maupun internal. Faktor global ini seperti kita saksikan hari ini, bagaimana musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita berbagai macam cara untuk agar supaya umat Islam itu jauh dari Al-Quran, umat Islam jauh dari Islam, umat Islam jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Programnya sangat sistematis, sangat terencana, di backup dengan biaya yang sangat banyak dan sangat besar. Berat tantangan ke depan. Kalau bukan karena bantuan kasih sayang ridha Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya akan melangkah ini berat. Tapi semuanya akan ringan kalau Allah bantu kepada kita. Justru itulah di menit-menit terakhir menjelang buka ini kita manfaatkan untuk menyadap haul dan kuah Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk saudara-saudara kita. Doa orang kepada teman-teman kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, Masya Allah, bagaimana di El Salvador, bagaimana di Eropa, bagaimana di Amerika manusia bergelimpangan, tidak ada lagi yang mengurus. Rumah sakit sampai ada yang ditutup. Truk-truk banyak mayat, tidak ada yang mengurus lagi. Karena satu hari bisa sampai ribuan orang meninggal karena musibah yang sedang melanda dunia ini. Ya. Mau dilawan pakai apa? Makhluknya tidak kelihatan. Mau kita lawan dengan perang, kita nyatakan perang dengan dia, tapi dengan apa? Senjata yang paling modern pun tidak ada artinya hari ini. Nuklir yang dibikin dengan biaya yang luar biasa banyaknya, tidak ada artinya. Mau dilabrak dengan kapal induk yang atasnya dengan pesawat-pesawat lengkap dengan persenjataannya, ya kelihatan. Justru orang yang di kapal, justru pilot-pilot yang akan mengendalikan pesawat, semuanya kena, terpapar corona. Mau apa? Mau apa? Hanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya GNH yang telah diikrarkan oleh Jamaah Hidayatullah atau yang telah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita seluruh dunia dari pagi, sore, sholat berjamaah, Qiyamul Lail, infak, sedekah. Masya Allah. Justru dalam momen-momen seperti ini kita
kita tingkatkan. Yang kedua di waktu sahur. Waktu sahur, akhir-akhir malam menjelang fajar menyingsing. Ini waktu juga yang sangat mustajab. Masya Allah. Kalau kita di sepertiga malam akhir menjelang sahur, di waktu sahur, ada setetes air mata saja bisa keluar karena pernyataan kita, kesadaran kita akan kelemahan dan salah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang bisa mengucurkan air mata, mengalirkan air mata, berteriak tanpa bersuara dalam ke dalam hati untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon kuah dan kekuatan dalam menjalani perjuangan jihad ke depan ini. Masya Allah. Waktu yang sempit dan sedikit. Tapi alhamdulillah, 12 hari telah berlalu. Baik menjelang buka puasa maupun di waktu sahur. Walaupun belum banyak air mata, belum banyak air mengalir. Mata kita, tangis kita, ratapan kita. Tapi kita telah laksanakan dan telah kita jalankan. Semoga hari-hari ke depan air mata kita lebih banyak lagi. Kehusukan kita Allah tambah lagi. Kemudian kekuatan kita untuk menjalani sunnah-sunnah Rasulullah yang telah kita jalani tiap hari baik selama ini Allah berikan kepada kita semua. Akhirnya hanya Allah lah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tempat meminta. Hanya dengan kepada Allah kita mohon pertolongan untuk menghadapi hidup dan kehidupan mendatang ini. Termasuk detik-detik yang akan kita jalani ke depan ini. Hanya bantuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua tidak ada artinya. Terbukti hari ini negara adikuasa, negara modern, negara G8, G20 semua diobrak-abrik oleh makhluk yang sangat kecil, sangat kecil. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus pakai alat yang berlipat-lipat kali ratusan untuk bisa melihatnya. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fama fauqaha. Anggaran bisa berantakan. Kebijakan, ketetapan bisa dirubah. Iya. Rencana-perencanaan yang sudah tersusun rapi, sudah ditandangani semua pihak untuk jalankan. Semua bisa berhenti dengan corona ini. Makhluk yang kecil. Makhluk yang kecil. Untuk itu, pemirsa, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah hari-hari yang tersisa, yang masih setengah lagi lebih bulan suci Ramadan, kesempatan kita untuk mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala kita qiyamul lail, dikala kita menjerit meratap menjelang buka puasa, dikala waktu sahur, maupun dikala kita duduk antara sujud satu dengan yang lain. Proposal kita ajukan kepada Allah. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, ampunilah ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Warhamni, sayangilah kami ya Allah, agar kami juga bisa menyayangi keluarga kami, saudara-saudara kami. Tanpa sayangmu tidak mungkin ya Allah, tidak mungkin. Wajiburni, warfa'ni, warzuqni. Berikan rezeki yang lebih banyak lagi ya Allah untuk perjuangan ini. Berikan rezeki yang lebih banyak lagi ya Allah untuk lembaga kita ini. Baik dalam rangka pembangunan fisik yang belum selesai maupun pembangunan jiwa, pembangunan rohani, pembangunan spirit sebagai modal yang besar untuk ke depan nanti. Demikian mungkin, mohon maaf jamaah yang kami muliakan. Semoga hari-hari ke depan kita tambah cerah, tambah semangat, tambah kuat lagi dalam tilawah, dalam qiyamul lail, dalam bersedekah dan lain-lainnya. Dan jangan lupa zakat fitrah. Walaupun hanya 3 kilo. Jangan terlewatkan. Jangan terlewatkan. Kalau ada yang tidak mampu berzakat, lapor kepada yayasan. Kalau sampai hari ini, nanti sampai hari ini tidak ada yang mampu membayar zakat fitrah,
Tolong lapor dan lapor. Bilang kepada yayasan. Insya Allah masih ada orang-orang yang akan berkenan membayarnya. Jangan sampai tidak membayar zakat. Jangan sampai. Demikian yang dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, menyayangi dan memberikan kekuatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.